Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari akan memaparkan presentasi untuk proyek akhir mata kuliah Pancasila dengan dosen Mas Subilo Wiono dengan judul sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil dari penelitian yang kelompok kami ambil, yaitu dengan berjudulkan Pancasila dalam Perkembangan Iptek. Untuk bagian pendahuluannya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang artinya kelima dari sila Pancasila tersebut merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan dan pengetahuan teknologi. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia juga harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dengan upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Konsep Pancasila sebagai pengembangan iptek. Mulai dari sila pertama yang menjelaskan tentang sila pertama itu melengkapi ilmu pengetahuan teknologi dalam menciptakan pertimbangan antara yang rasional dan irasional, menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penerapan iptek. Lanjut untuk sila kedua ditujukan untuk kesetaraan akses dan manfaat sebagai kesejahteraan manusia yang adil, menghormati martabat manusia. Dan untuk sila ketiga, meningkatkan inklusivitas dan kerjasama dalam riset dan inovasi. Iptek harus mengintegrasikan pengetahuan lokal dan memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Dan untuk sila keempat sendiri, memiliki makna bahwa hal ini berarti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan riset dan teknologi. Partisipasi publik harus dihargai dalam proses pengembangan iptek. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran iptek juga harus demokratis dan transparan. Untuk sila kelima yang berhubungan dengan perkembangan iptek meliputi bagaimana caranya menjaga kesetaraan akses terhadap pendidikan, inovasi, dan manfaat dari teknologi itu sendiri. Iptek juga harus digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari pengembangan iptek yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dapat dilihat di slide berikut bahwa untuk penerapan dari sila pertama ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dalam perkembangannya masih menuai kontroversi itu sendiri. Untuk sila kedua, dalam industri menggunakan teknologi, jika tidak ada aturan yang berlaku, maka bisa terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri dan menyebabkan ketidakadilan. Untuk sila ketiga, media sosial dan internet yang merupakan hasil dari iptek sering digunakan untuk menyebarkan isu sara dan berita palsu. Dan untuk sila keempat, dalam perkembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra sehingga harus dimusyawarahkan, diperhatikan dengan serius apakah akan menimbulkan lebih banyak manfaat atau mudarat. Sila kelima, salah satu contoh yang dapat ditemukannya varietas bibit unggul padi kelosor dan dari teknik radiasi. Selain dari contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat peran-peran Pancasila dalam perkembangan iptek yang perlu diketahui dan dipahami lebih lanjut, dan itulah tujuan dari hasil penelitian berikut. Yang pertama, poin penting yang pertama adalah sebagai filtrasi. Pancasila yang berperan sebagai filtrasi untuk memfilter masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga Indonesia tergolong masih mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi saat ini. Untuk poin kedua yang patut dipahami adalah Pancasila juga berperan sebagai tolak ukur. Pengembangan iptek itu tidak selalu bernilai positif, namun juga terdapat beberapa nilai negatif dan lebih bahaya lagi jika ada orang yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Dan poin yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu poin bahwa Pancasila memiliki peran sebagai alat kontrol. Alat kontrol yang maksud di sini adalah kemajuan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan
penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, maka perkembangan iptek dapat terkontrol dan dapat sesuai dengan ideologi dan pedoman dari bangsa Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia di mana yang akan datang, di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dan dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian teknik pengambilan datanya yaitu 35% kuesioner, 30% diskusi, dan 35% penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil survei yang kami peroleh, yaitu 35% itu maksud saya adalah 57,1% itu yang sesuai, kemudian sebesar 14,3% sangat sesuai, dan selanjutnya yaitu 23,8% yang menjawab kadang-kadang, kemudian yang sisanya yaitu menjawab ya. Yang selanjutnya yaitu intisari dari materi ini, yaitu untuk sila pertama Tuhan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu mengimplementasikan nilai pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Yang kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang beradab, yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia di dalam pengembangan iptek haruslah secara beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan, kesatuan bangsa, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana intisarinya yaitu mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diseimbangkan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, yaitu manusia dengan Tuhannya, manusia dengan yang lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu mengembangkan ilmu dan teknologi, terlebih dari menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia baik masa kini maupun di masa yang akan datang, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat terlebih yang memiliki dampak langsung kepada kehidupan, dan ilmu teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil. Nah, kemudian berikut merupakan quotes dari Albert Einstein. Dia mengatakan kemajuan teknologi seperti sebuah kapak di tangan seorang penyimak teknologis. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan juga sebelum ini disampaikan oleh Rehan Fauzan Rifai. Sekian, terima kasih. Senyum saya, peraku saya tambah sayang, rasa pusing-pusing, kendang dandan, ayo kita healing. Kabeh penjaluk